This video was created as the learning portfolio of using Publipreneur-based language learning (PBLL) collaborative project as thematic approach for non-native speakers of English in Indonesia. Here the learners were scouted to use basic skill of language reading, writing, listening, speaking within the learning steps starting from pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, delivering. It is suggested that after watching video, the viewers would give comment, like and subscribe. Mas Agung adalah dosen muda di Politeknik Negeri Media Kreatif yang baru saja menyelesaikan studinya di Oxford, International Center for Publishing Study, jadi S2 penerbitan, dan Pak Endra selaku praktisi dalam dunia kreatif, jadi beliau pengalaman dalam mengelola majalah Print and Pack dan juga banyak bergaul di dalam dunia percetakan, industri percetakan. Nah, pada kesempatan ini pada mahasiswa kami yang idealnya kalau hadir semuanya harus sekitar 250 orang karena terdiri dari 4 kelas prodi fotografi, 2 prodi penerbitan dan 1 prodi broadcasting. Ini merupakan kuliah gabungan. Perlu kami informasikan kepada Pak Eda dan Mas Anggun, mahasiswa kami dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris vokasi ESP English for Specific Purposes, kami mencoba melakukan pendekatan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan prodi masing-masing. Nah, dalam konteks ini mereka membuat kelompok belajar yang terdiri dari lintas prodi. Jadi ada dari penerbitan, ada dari fotografi, ada dari broadcasting. Dalam diskusi-diskusi kelompok, mereka akhirnya memutuskan menulis buku. Jadi ada yang English for Architectures, ada English for Film, English for Culinary Business. Jadi total ada sekitar 96 judul. Tematik-tematik yang mereka rumuskan bersama berkelompok, di mana kontributor dari naskah itu kalau anak publishing lebih kepada textual languages, bahasa teks yang lebih berkontribusi kepada bahasa teksnya. Kalau anak fotografi tentu saja lebih ada aspek visual languages, bahasa visual, ilustrasi foto dan gambar. Kalau anak broadcast menjadikan bukunya versi audio. Jadi virtual languages. Jadi aspek bahasa teks, bahasa visual dan bahasa virtual ya. Sehingga hasil pembelajaran kelompok ini mereka nanti akan membuat buku 2 versi cetak dan versi elektronik. Nah, kebetulan Mas Anggun dan Endra adalah pengurus dari Forum Pengembang Buku Elektronik. Tentunya pantas kalau pada kesempatan ini kami undang untuk memberikan pemikiran-pemikirannya. Setidaknya selain mensosialisasikan keberadaan Forum Pengembang Buku Elektronik, juga secara knowledge atau pengetahuan anak-anak kami mendapatkan wawasan sekiranya buku-buku yang mereka buat berkelompok itu bisa diterbitkan di Forum Pengembang Buku Elektronik. Tentu ini opsi pilihan karena kami juga tidak mengikat anak-anak kami untuk menggiring harus terbit oleh forum. Tentu nanti pilihan oleh mahasiswa mana yang lebih menarik, karena juga di kampus juga ada Polimedia Publishing. Syukur-syukur oleh Forum Pengembang Buku Elektronik ada kelebihan-kelebihan yang ditawarkan nanti dari informasi ini. Apakah mungkin contoh umpamanya untuk menerbitkan buku kalaupun bayar tidak mahal gitu, terutama untuk pengurusan ISBN, syukur-syukur gratis gitu. Juga mungkin ada persyaratan, biasanya kalau kita ingin menerbitkan buku ada persyaratan 5 eksemplar cetak harus serahkan ke Perpusnas. Nah, itu bagaimana nanti tentu mohon informasi lebih lanjut dari Mas Anggun dan Suhendra. Gitu.
Nah, selain juga informasi tentang hak cipta, ISBN, dan perjanjian penerbitan dalam dunia penerbitan buku tadi, tentunya anak-anak kami ingin mendapatkan wawasan praktis atau wawasan pragmatis yang tentunya yang ingin kami dapatkan dari Pak Hendra nanti, karena kami tahu beliau sejak awal mengelola percetakan atau penerbit majalah ya, print and pack, dan dengan majalah itu juga lah beliau sudah melanglang buana, bisa ke Jerman, bisa ke Cina, Korea, dan Jepang gitu ya. Tentu ini pengalaman menarik untuk bisa dibagi kepada anak-anak kami, sehingga kami berharap anak-anak kami nanti menjadikan sebuah inspirasi jika lulus nanti juga menekuni dunia kreatif. Karena dunia kreatif ini luas sekali ya, tidak terbatas. Untuk demokrasi sebuah negara, tentu dengan bukulah kita bisa menjadi warga dunia. Jadi di samping nanti Pak Anggun memberikan wawasan tentang hak cipta perjanjian penerbitan dan ISBN, dan tentu juga nanti menyampaikan informasi-informasi peluang pendidikan untuk penerbitan S2 publishing di luar negeri, dan Pak Hendra tentang pengalaman pragmatis dalam mengelola dunia kreatif, khususnya majalah. Tentu kami berharap ini menjadi sebuah penguatan dari proses pembelajaran yang kami lakukan melalui pendekatan pembelajaran bahasa pendekatan wirausaha penerbitan, di mana kami mencoba memandu anak-anak kami dalam proses implementasi kemampuan bahasa itu, mulai dari tahapan pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, and delivering. Nah, aspek delivering lah nanti yang tentunya kami membutuhkan kerjasama dengan forum pengembang buku elektronik, di mana kami berharap buku-buku yang mereka rancang selama proses pembelajaran 14 kali pertemuan melalui Zoom ini bisa terbit dan betul-betul bisa dipublikasikan dan dicetak secara masif oleh forum buku elektronik, salah satunya. Itu mungkin pengantar dari kuliah gabungan dari kami kepada Pak Enda sama Pak Anggun. Untuk itu kami mungkin untuk tahap awal kami silakan waktu kepada Mas Anggun dulu untuk memberikan pikiran-pikirannya, nanti berlanjut dengan Pak Hendra, nanti juga akan banyak diskusi. Dan kebetulan di sini juga ada Pak Salahuddin yang hadir selaku Sekretaris Prodi Periklanan di Universitas Mulia Tangerang. Tentu nanti setidaknya akan menjadi model, syukur-syukur nanti ada kuliah gabungan antara UMT dan Politeknik Negeri Media Kreatif yang dirancang bersama. Dan juga kebetulan Pak Hendra adalah dosen kewirausahaan di Universitas Mulia Tangerang. Itu waktu dan Zoom kami silakan kepada Mas Anggun. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Anggun. Oke, terima kasih Pak Zul atas kesempatan dan juga invitasinya pada kesempatan siang hari ini. Selamat siang juga Pak Suhendra dan juga Pak Salahuddin dari UMT. Kemudian juga teman-teman mahasiswa fotografi, kemudian penerbitan dan juga broadcasting. Oke, sebelum saya memulai, ini sedikit saya coba share screen dulu dengan materi yang akan saya paparkan di siang hari ini. Oke, jadi minggu yang lalu Pak Zalzulifa itu mengontak saya untuk bisa hadir pada siang hari ini, dan saya diminta untuk membawakan materi tentang hak cipta, pengurusan ISBN, dan juga perjanjian penerbitan buku. Baik, tadi sedikit sudah dipaparkan oleh Pak Zul terkait dengan profil singkat saya. Jadi saya memang baru selesai
kuliah S2 di Publishing Media di Oxford Brookes University di UK. Tapi sebelumnya background saya adalah S1 Filsafat di UGM, dan setelah lulus dari S1 saya 10 tahun mendirikan penerbitan sendiri yang bernama GRE Publishing, di mana saya banyak membantu para dosen, dan buku-buku yang kami terbitkan itu lebih banyak buku-buku yang bergenre akademik. Itu sedikit tentang saya. Oke, teman-teman sekalian, sebelum masuk kepada pembahasan tentang hak cipta, pengurusan ISBN, dan juga bagaimana kita membuat kontrak dengan penerbit, saya pikir mungkin kita harus mengetahui tentang sebanyak apakah atau sejauh manakah market value yang ada di dunia industri penerbitan di Indonesia. Karena Pak Zul tadi bilang nanti di akhir semester teman-teman akan diharapkan bisa membuat produk buku, baik itu dalam bentuk printed book ataupun electronic books, yang itu akan dikerjakan secara bersama-sama antara kolaborasi 3 prodi, fotografi, kemudian penerbitan, dan juga broadcasting. Saya ingin membuka sedikit wawasan teman-teman terkait dengan berapa sih uang yang beredar di industri perbukuan di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita cari data, dan saya mendapatkan datanya dari Statista, ini data terbaru tahun 2020, di mana untuk physical books, kita mendapati bahwasanya orang yang secara intens membaca buku di Indonesia dari 260-an populasi keseluruhan di Indonesia, itu yang aktif membaca buku hanya di angka 95,6 juta orang. Jadi mungkin itu ya, kalau separuh kayaknya nggak nyampe, ya mungkin sekitar sepertiganya dari populasi Indonesia. Kemudian terkait dengan spending per orang untuk membeli buku, terutama buku yang fisikal, itu hanya Rp60.000 per tahun. Saya nggak tahu mahasiswa di sini termasuk kategori yang 60.000 atau kategori di atas 60.000, atau dalam setahun itu tidak ada membeli buku satupun. Saya nggak tahu masuk kategori mana. Tapi kalau kita rata-ratakan dengan populasi yang ada di Indonesia, itu satu orang hanya mengeluarkan duit untuk beli buku tercetak itu cuma Rp60.000. Kemudian untuk revenue yang didapatkan oleh penerbit dari genre buku-buku anak sampai nanti buku-buku akademik, itu kalau kita total semuanya di angka Rp5,58 triliun. Dan kalau kita lihat ini ada proyeksi bahwasanya mungkin 4 tahun yang akan datang akan terjadi penurunan sekitar 0,07% terkait dengan market value dari printed book, di mana akan berkurang menjadi Rp5,57 triliun. Jadi mungkin ini kecenderungannya karena menguatnya dari electronic books, sehingga orang ada transisi, tapi perubahan ini tidak terlalu banyak, hanya 0,07% saja. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bergerak di physical books untuk 4-5 tahun yang akan datang, ini masih oke untuk konteks pasar Indonesia. Kemudian kita masuk e-books. E-books ini bisa dalam bentuk elektronik, dan juga datanya ini juga dimasukkan audio books. Untuk e-book sendiri, market value yang diperkirakan oleh Statista adalah sejumlah Rp1,58 triliun, dan itu terjadi sebuah peningkatan yang cukup signifikan, di mana revenue yang diharapkan adalah Rp2,15 triliun. Ini menunjukkan bahwasannya 4 tahun ke depan electronic books menjadi masa depan, terutama untuk pasar Indonesia, dan ini juga didukung oleh pertumbuhan pengguna internet yang semakin tinggi, kemudian kepemilikan gadget yang itu juga semakin tinggi. Sementara untuk reader electronic books atau audio books itu masih di angka 32,9 juta orang. Ini mungkin dikarenakan orang Indonesia masih dalam proses beradaptasi dengan membaca buku dalam format elektronik. Tapi kalau misalnya
teman-teman di Amerika, kemudian juga teman-teman di Eropa, mereka sejak lama sudah punya Kindle. Kindle itu adalah semacam tablet yang itu diisi e-books yang diproduksi oleh Amazon. Kalau di Indonesia saya tidak terlalu banyak menemukan orang yang memiliki Kindle tersebut atau tablet Kindle. Sementara untuk pembaca yang diharapkan di tahun 2025 itu sekitar 40 juta orang. Jadi kalau misalnya kita lihat tren ini, untuk physical book 4-5 tahun yang akan datang itu tidak terjadi perubahan yang terlalu signifikan, tapi kecenderungannya itu lebih terjadi tren negatif. Sementara untuk electronic books itu trennya itu sangat signifikan untuk tren positif. Jadi ini menjadi sebuah wawasan bagi kita bersama, bagaimanakah prediksi masa depan dunia perbukuan di Indonesia. Sementara untuk market share atau rentang dari populasi yang akan menjadi target dari pemasaran buku, kalau bisa kita lihat di sini, baik itu physical book maupun electronic books itu di umur 25 sampai 34 tahun. Ini rata-rata sekitar 31 sampai 33%. Jadi kita bisa melihat range dari umur ini dengan genre apa yang akan kita tawarkan kepada market. Jadi kira-kira apa yang cocok dengan bacaan buat anak-anak usia 25 tahun sampai orang-orang 34 tahun. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hak cipta. Persoalan hak cipta di Indonesia menjadi sangat penting. Ini dikarenakan kasus-kasus pembajakan di Indonesia itu masih sangat masif. Dan kalau di Jakarta, biasanya yang sering mendapatkan stigma negatif adalah pasar buku di Pasar Senen di Jakarta Pusat. Kemudian kalau di Jogja, kalau teman-teman pernah pergi ke Malioboro, itu ada di belakang Malioboro itu ada namanya pasar buku juga, atau kita bilangnya shopping center di Jogja dekat Malioboro, itu juga banyak diperdagangkan buku-buku yang sifatnya itu ya, bajakan. Oleh karena itu, hak cipta ini menjadi sebuah hal yang perlu diketahui oleh baik pencipta konten dan juga para penerbit. Jika misalnya teman-teman setelah lulus dari Polimedia misalnya ingin mendirikan indie publishing atau self publishing sendiri, walaupun cuma kecil-kecilan gitu ya, tidak masalah. Oke, jadi undang-undang hak cipta di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sekitar ya mungkin 6-7 tahun, di mana Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 mengatur secara komprehensif tentang hak cipta, termasuk dalamnya hak cipta karya intelektual berupa tulisan yang itu medianya lewat buku ataupun electronic books. Jadi di pasal 1 langsung diberikan sebuah definisi bahwasanya hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini artinya adalah ketika misalnya teman-teman sudah mendeklarasi saya punya buku ini, maka sesungguhnya secara otomatis hak cipta itu sudah melekat di diri teman-teman. Karena di buku itu biasanya pasti ada penyuntingnya siapa, kemudian penulisnya siapa. Kalau buku itu ada ilustrasinya, maka juga ada nama ilustratornya di sana. Jadi nanti saya akan jelaskan di akhir-akhir bagaimanakah caranya kita bisa mendeklar bahwasanya ini merupakan karya kita dan orang lain tidak bisa untuk melakukan sebuah proses imitasi dan lain sebagainya. Oke, jadi teman-teman sekalian, cakupan hak cipta itu ada 2 di undang-undang tentang hak cipta ini. Yang pertama yaitu hak moral dan yang kedua itu hak ekonomi. Hak moral itu lebih semacam itu ya, hak etis yang itu melekat kepada pencipta atau pengkarya atau pembuat konten, dalam hal ini buku, yang itu langsung melekat seiring dengan ciptaannya itu diperkenalkan kepada publik. Ini hak moralnya, jadi tetap mencantumkan nama, jadi tidak boleh diambil alih atau diganti namanya dengan nama orang lain. Bisa juga kalau dalam novel, biasanya kalau di apa ya,
beberapa penulis itu dia punya kayak ada semacam nama pena, dan itu juga dimungkinkan untuk dibikin di buku itu dengan nama alias atau nama samaran. Ini juga biasanya untuk brand pertama, terus yang kedua itu adalah nama samaran itu kalau misalnya kita lagi hidup di rezim yang otoriter. Jadi beberapa negara atau misalnya dulu di zaman Orde Baru itu banyak penulis yang itu menggunakan nama alias. Itu dia punya hak moral juga untuk menggunakan nama alias di sini. Kemudian juga dia juga bisa mengubah ciptaannya, kemudian juga kalau misalnya dia ingin merevisi karena ada berupa konten yang ingin dia ubah atau ingin dia tambahkan, itu dia juga bisa mengubah judul. Itu secara sekilas tentang hak moral itu lebih kepada hak yang itu dimiliki oleh seorang pencipta konten dan yang berkaitan dengan dirinya atau juga tentang identitasnya. Yang menarik sebenarnya terkait dengan hak cipta ini adalah bagaimana pundi-pundi ekonomi atau misalnya financial aspek itu bisa didapatkan oleh orang dari proses kreatif atau juga proses lelah ketika dia membuat karya seperti buku. Hak ekonomi di sini itu mencakup ada 9 di sini, ada penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian. Kalau pengadaptasian itu biasanya misalnya seperti ini. Jadi banyak novel-novel sekarang itu sudah dikonversi atau dialihkan menjadi film misalnya. Kalau yang terkenal secara dunia itu misalnya kayak film Harry Potter, itu kan berasal dari novel. Dia tidak film dulu tapi novel dulu kemudian dialihkan atau diadaptasi dalam bentuk film. Dan juga bentuk adaptasi itu adalah lewat merchandise. Dulu saya ketika ke Frankfurt Book Fair tahun 2014 itu ketemu dengan penerbit Warner Bros. Dan dia banyak menampilkan majalah-majalah misalnya kayak superhero itu seperti Batman, Superman. Dan dia langsung ada adaptasinya itu dalam bentuk merchandise. Misalnya kayak topengnya, kemudian juga t-shirtnya dan lain sebagainya. Itu pengadaptasian atau pentransferan atau transformasian. Dan juga masalah pendistribusian, pertunjukan, dan juga pengumuman komunikasi dan juga penyewaan. Ini diatur semuanya di undang-undang ini terkait dengan hak cipta. Oke. Untuk mengurus tentang hak kekayaan intelektual, di mana di dalamnya juga termasuk produk buku, maka proses administratif yang kita lakukan adalah mendaftarkan karya kita itu ke Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau sekarang pendaftarannya cukup online dan cuma ada beberapa hal yang itu kita lampirkan untuk mendaftarkan atau mendapatkan haki. Apa gunanya? Gunanya kalau misalnya kita mendaftarkan karya kita kepada Dirjen HKI ini adalah pertama kita memiliki legalitas, sehingga kalau misalnya ada karya kita yang itu diplagiasi oleh orang, kita bisa mensomasi mereka, ataupun kalau mereka tidak tidak bergeming dengan somasi itu, kita bisa maju ke pengadilan dan kita memiliki sebuah kekuatan hukum yang kuat untuk berlaga di meja hijau nantinya. Kemudian yang kedua, ini juga bisa sebagai proteksi untuk menghindari adanya plagiarisme atau plagiarisme atau pembajakan, penjiplakan. Itu bisa kita itukan, itu bisa kita proteksi kalau misalnya kita mendaftarkan karya kita ke Dirjen HKI. Kemudian yang perlu juga dipikirkan adalah kita ingin karya kita diproteksi lewat pendaftaran lewat haki ini, tapi kita juga harus melakukan sebuah introspeksi diri dan juga melakukan cek dan recheck terhadap karya yang akan kita buat, di mana penulis dan juga penerbit mereka juga harus memastikan bahwasanya foto-foto, kemudian juga ilustrasi, kemudian juga konten yang mereka buat dalam sebuah buku itu tidak mengambil secara semenal. Kalau misalnya kita butuh foto dan kita tidak punya stok foto, kita bisa melampirkan alamat, website, atau misalnya situs yang itu tempat kita mengambil dari foto tersebut. Tapi kalau penerbit-penerbit besar, mereka karena punya banyak karyawan, mereka juga banyak ada divisi kreatif. Kalau misalnya mereka ingin
bikin buku biografi misalnya, seperti siapa misalnya kayak dari Kompas seperti Jakob Utama, maka mereka akan melakukan semacam ada sesi foto khusus dengan profil yang akan mereka angkat itu. Jadi konten yang mereka produksi itu murni hasil dari proses kreatif mereka, tidak mengambil dari tempat lain. Kalaupun mengambil, misalnya kalau kita pergi ke Eropa, mungkin tiket pesawatnya terlalu mahal, hanya untuk mengambil 10 foto, biasanya kita bisa membeli foto-foto itu dari berbagai macam platform yang ada di internet. Biasanya teman-teman kayak Shutterstock, kemudian di Canva juga ada menyediakan foto-foto, atau di Pinterest juga ada. Jadi kalau misalnya kita tidak tidak menemukan foto yang cocok di website yang gratisan, kita juga bisa membeli sebenarnya dari berbagai macam platform yang menyediakan foto. Jadi itu yang harus kita perhatikan, bahwasanya kita ingin memproteksi hak cipta kita, tapi ketika kita membuat sebuah karya, kita juga harus aware dengan pemakaian hak cipta orang dalam karya-karya kita. Oke, kemudian kita masuk dalam apa sih yang harus kita pastikan terkait dengan hubungan antara penerbit dan juga penulis. Pertama yaitu tentang kejelasan perjanjian antara penulis dan penerbit mengenai komersialisasi bukunya. Kemudian pastikan karya penulis tidak melanggar hak cipta orang lain, dalam artian foto atau ilustrasi atau juga konten itu tidak copy paste dari punya orang lain, tapi kalaupun misalnya memakai punya orang lain, ada semacam permintaan izin. Kemudian juga pastikan karya penulis mempunyai alas hak yang jelas jika terkait dengan identitas seseorang atau peristiwa nyata. Nah, ini terkait dengan misalnya ada novel yang itu based on true story, kita harus meminta semacam kesediaan mereka untuk kisah mereka itu kita angkat dalam bentuk novel atau misalnya dalam bentuk biografi misalnya. Ini dikarenakan kita harus meminta persetujuan mereka, mungkin mereka tidak berkenan, atau misalnya ada hal-hal yang itu mereka tidak ingin diketahui oleh publik. Jadi itu harus kita harus kita pastikan kita telah mengantongi izin dari pemilik peristiwa. Kemarin ada yang menarik ketika seminar proposal di prodi penerbitan, di mana ada seorang mahasiswa yang ingin mengangkat cerita percintaan temannya gitu. Makanya saya tanya apakah dia sudah minta izin, dan ternyata yang mau dikisahkan itu juga enjoy aja, karena mungkin juga butuh publikasi gitu. Jadi tidak masalah. Oke, kemudian tidak melanggar privasi, kemudian kesepakatan mitra kerja. Ini juga terkait dengan mitra kerja ini dengan percetakan atau misalnya juga dengan agen. Kalau misalnya kita di luar negeri itu dengan ada agen. Kemudian juga dengan toko buku, kemudian juga dengan marketplace yang ada, itu juga harus ada kesepakatannya, berapa profit yang akan kita dapatkan dan lain sebagainya. Saya tidak akan berlama-lama di sini. Oke, ini terkait dengan proses yang itu cepat untuk bagaimana karya kita itu memiliki hak cipta secara otomatis. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya karya dan takut misalnya karya itu diciplak oleh orang lain, atau mungkin bisa jadi sama. Ini kasusnya saya barusan terjadi di salah seorang penulis saya. Kebetulan beliau mengajar di luar negeri dan risetnya tentang tentang kebudayaan di salah satu etnis di Indonesia. Dan karena di Belanda, kemudian dia banyak mendapatkan sumber-sumber primer, terutama dari koran-koran lama di masa Belanda gitu. Tapi tiba-tiba karya dia itu 80% itu kemudian diambil oleh orang lain yang dulunya mereka memang bekerja sama, tapi yang orang yang kedua ini tidak meminta izin untuk membuat buku baru. Sementara teman saya ini dia sudah bercapek-capek untuk mencari berbagai macam literatur yang itu sangat sulit untuk ditemukan, karena itu merupakan dokumen-dokumen yang itu sangat terjaga dan untuk mengaksesnya itu hanya orang-orang tertentu. Tapi setelah dokumen ini didapatkan oleh penulis yang kedua, penulis kedua itu dia menyingkirkan penulis pertama. Akhirnya ketika itu kita langsung bikin semacam publikasi, karena
Kalau sudah kita publikasi ke sosial media atau di internet, itu memberikan sebuah jaminan bahwasanya siapa sih yang paling dulu mempublish dari sebuah karya itu. Jadi ini menjadi case-case yang menarik karena beberapa penulis itu mengalami hal seperti itu. Jadi kita tidak bisa jadi kita pecah kongsi atau seperti apa gitu kan. Jadi terkadang ada karya kita itu malah diambil atau diimitasi oleh mungkin dia teman kita, tapi mereka ketika menerbitkan buku yang kedua itu tidak ada semacam proses diskusi atau juga minta izin kepada kita. Jadi cara cepat untuk memiliki hak cipta itu adalah segera mempublish karya itu ke internet atau sosial media. Sehingga kalau di internet itu terlihat kapan naskah ini dipublikasi atau dikenalkan kepada publik, dan kalau misalnya ada naskah yang sama dan dia muatnya itu lebih lama, maka kita bisa memenangkan proses untuk mendapatkan hak cipta tersebut. Oke, sebenarnya hak cipta itu bisa diurus di Dirjen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kita mendaftarkannya tidak harus datang ke sana, tapi lewat online. Dan ini manual booknya ada sebenarnya kalau nanti teman-teman membutuhkan. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis penerbitan. Sebelum masuk bagaimana cara mengurus ISBN. Karena ini juga terkait dengan syarat yang dibutuhkan ketika mendaftarkan penerbit kita untuk mendapatkan ISBN. Nah, ISBN itu adalah semacam nomor yang itu ada kode-kode khusus dan dia berlaku secara internasional. Oke, pertama jenis-jenis penerbitan itu adalah ada penerbit lembaga swasta yang itu bisa berbentuk PT. Kalau PT itu di Indonesia seperti PT Gramedia Pustaka Utama, PT Mizan, itu yang gede-gede gitu ya. Kemudian juga bisa CV. Kalau saya pribadi dulu karena cuma 2 orang yang mendirikan, akhirnya lebih cocoknya di CV. Karena di CV itu tidak membutuhkan penyertaan modal yang cukup besar kalau di CV. Kalau di PT dia harus ada semacam kumpulan pemegang saham. Kemudian lembaga swasta itu juga perguruan tinggi swasta, dia masuk penerbit lembaga swasta. Kemudian juga yayasan, perkumpulan, asosiasi, LSM, dia termasuk lembaga swasta. Termasuk juga nanti Forum Pengembang Buku Elektronik Indonesia, dia nanti akan masuk kategori lembaga swasta, penerbit lembaga swasta. Terus yang kedua, penerbit press atau publishing. Ini penerbit komersial, biasanya dia berakhiran press atau publishing, bisa juga CV, kemudian juga masuk dalam kategori ini adalah penerbit perguruan tinggi negeri atau PTN. Ini harus ada SK dari rektor. Kemudian juga ada penerbit perguruan tinggi swasta, dan itu harus ada akta yayasan. Dan juga ada penerbit kementerian. Sekarang banyak kementerian yang dia itu punya badan publikasi dan juga badan penerbitan. Kemudian yang ketiga ada penerbit pemerintah, kementerian, dinas, dan lain sebagainya. Oke, saya skip aja di sini. Kalau misalnya kita ingin bikin buku, maka ISBN menjadi sebuah keharusan yang harus kita miliki sehingga buku itu bisa tercatat secara legal dan secara internasional. Jadi ISBN ini adalah kependekan dari International Standard Book Number. Dia ada 13 digit yang itu memberikan identitas kepada buku yang akan kita terbitkan. Sebenarnya ISBN ini dia berkedudukannya di London, di UK. Tapi untuk Indonesia, yang mengurusi proses pemberian ISBN itu adalah Perpustakaan Nasional Indonesia. Nanti kita bisa mengurusnya ke Perpusnas. Oke, itu kemudian ini berkas-berkas, minimal berkas yang harus kita miliki kalau misalnya kita pengen mendapatkan ISBN adalah bikin surat pernyataan, kemudian juga ada akta pendirian dari penerbit atau asosiasi atau forum yang kita miliki. Ini kalau misalnya penerbitnya itu penerbit dari universitas, maka dia harus ada SK dari rektor. Kalau misalnya itu kita bikin penerbitan yang itu bekerja sama dengan lembaga luar negeri,
Misalnya kayak ada project dengan UNDP misalnya, atau kampus-kampus yang ada di luar negeri, dan itu dua-duanya masuk dalam apa namanya itu sebagai penerbit, maka kita harus bikin semacam MOU yang itu kita sertakan ketika mengurus ISBN di Perpusnas. Oke, ini step-stepnya. Yang paling penting itulah surat pernyataan, kemudian juga legalitas. Kalau dalam hal ini bisa akta notaris, atau juga bisa SK dari rektor atau SK dari pimpinan di kementerian. Ini step-stepnya, tinggal ngisi-ngisi aja sih sebenarnya. Kalau sudah selesai, biasanya dia akan konfirmasi kita, baik itu lewat email ataupun juga lewat nomor yang kita sertakan dalam pendaftaran. Itu kita akan dikasih tahu bahwasanya penerbit kita sudah aktif statusnya dan itu sudah bisa mengajukan ISBN untuk buku yang akan kita terbitkan. Pertanyaannya, apakah sebuah buku yang tidak punya ISBN itu masih bisa dijual kepada publik? Kalau bisa dijualnya itu bisa dijual sebenarnya. Dan ada yang menarik kalau misalnya kita berhubungan dengan Google Books, di mana Google Books dia juga punya platform untuk penjualan electronic books. Jadi kalau misalnya buku kita tidak punya ISBN, itu Google dia memberikan semacam kode khusus dan kita bisa menjual buku tanpa ISBN. Tapi afdolnya adalah kalau misalnya teman-teman ingin menerbitkan buku dan mau masuk ke toko buku, kemudian juga ingin mendapatkan pengakuan, kalau dosen-dosen biasanya mereka harus mendaftarkan untuk kenaikan pangkat, itu ISBN menjadi sesuatu yang wajib untuk dipenuhi. Tapi kalau hanya sekedar untuk mungkin ajang untuk unjuk gigi atau misalnya untuk aktualisasi diri, Google Books dia juga memberikan alternatif buat buku-buku yang itu tidak punya ISBN. Kalau misalnya saya barusan coba untuk masuk ke Kindle Amazon, Amazon itu termasuk platform yang paling besar untuk penjualan buku, dan pemiliknya itu kan mungkin kayak nomor 2, karena nomor 1 sekarang mungkin yang punya itu ya John Musk itu, yang punya Tesla, yang mengembangkan mobil listrik. Kayaknya Jeff Bezos mungkin nomor 2 atau nomor 1, saya lupa. Dia yang punya Amazon. Kalau di Amazon, kalau misalnya kita ingin publish buku kita di Amazon, itu bisa gratis, dan itu bisa dijual dalam bentuk paperback atau juga dalam bentuk elektronik. Nah, cuma persoalannya untuk konteks Indonesia adalah, untuk bahasa Indonesia mereka bisa menerima, bahasa India mereka menerima, tapi bahasa Indonesia itu belum tersedia di Amazon Kindle. Jadi kalau bahasa Inggris pun sudah oke lah gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya produk dalam bahasa Inggris nanti kita bisa coba usahakan untuk bisa masuk Amazon. Karena Amazon salah satu platform yang itu menarik untuk kita elaborasi dan juga untuk bisa kita penetrasi di sana. Yang saya lihat di Indonesia yang sudah berhasil masuk Amazon adalah Gramedia yang saya lihat. Oke. Tadi tentang ISBN sudah selesai. Kemudian kita masuk ke poin yang terakhir yang akan saya sampaikan pada kuliah bersama pada siang hari ini, terkait dengan bentuk-bentuk kerjasama penulis dan penerbit. Oke, banyak hak-hak yang itu bisa kita berikan kepada penerbit kalau misalnya kita ingin menerbitkan buku kita itu diserahkan kepada penerbit, misalnya kayak penerbit tradisional gitu ya. Penerbit yang itu dia mengakuisisi naskah, kemudian dia memberikan feedback kepada kita berupa royalti. Atau juga kepada jasa-jasa penerbit indie, yang itu dia memberikan jasa penerbitan kepada banyak penulis, tapi pembiayaan untuk penerbitan itu dibebankan kepada penulis sendiri. Jadi itu banyak pola-pola kerjasama yang bisa kita tuntut kepada dua tipologi dari penerbit ini. Yang pertama, hak untuk mencetak naskah kita bisa berikan kepada mereka, kemudian juga hak untuk terbit dalam bentuk cover lembut itu soft cover dan juga hard cover, kemudian juga hak perdagangan di seluruh Indonesia maupun juga di luar negeri. Kalau misalnya buku-buku Indonesia, kalau dalam bentuk bahasa Indonesia itu masih cukup oke kalau misalnya kita jual di Singapura atau di Malaysia. Dan menariknya kalau kita jual buku di Malaysia, itu harganya 3 kali lipat dibandingkan Indonesia. Saya pernah dulu ikut Kuala Lumpur Book Fair, dan saya cuma bawa buku dalam bahasa Indonesia dan cukup laku juga.
dengan harga yang lebih tinggi 3 kali lipat dibandingkan pasar Indonesia. Jadi tidak perlu diterjemahkan. Tapi kalau misalnya kita ingin lebih expand lebih jauh lagi, itu kita juga bisa memberikan hak perdagangan atau lisensi penerjemahan kepada penerbit yang kita bekerjasama. Nah, biasanya penerbit-penerbit yang dia berangkat ke Frankfurt Book Fair, London Book Fair, Bologna Book Fair, ke Beijing Book Fair, atau juga di Dubai Book Fair, termasuk sekarang ada di Turki, itu biasanya penerbit-penerbit yang itu mereka memang sudah punya kerjasama dengan penerbit luar negeri, mereka sudah aware bagaimana ada sisi-sisi pendapatan yang itu bisa dikapitalisasi dan juga bisa dimaksimalkan dengan penjualan lisensi penerjemahan. Ini lebih advance lagi karena dibutuhkan skill yang tertentu untuk negosiasi, bagaimana meyakinkan penerbit luar negeri itu agar mereka mau untuk menerjemahkan buku kita dalam bahasa mereka. Jadi ini semacam additional financial revenue yang bisa didapatkan oleh penerbit dan juga penulis kalau misalnya dia bisa bekerja sama dengan penerbit yang itu punya link yang luas secara internasional. Terus juga hak terbit dalam bentuk electronic books, bisa juga audio books, mungkin nanti akan berkembang kepada animasi books. Kemudian kita juga harus memberikan sebuah limitasi kerjasama kita dengan penerbit terkait dengan batas waktu yang akan kita berikan hak kepada mereka, terutama hak ekonomi dan juga hak eksploitasi atas naskah yang kita miliki. Bagusnya paling tidak ya 5 tahun saja gitu kan, 5 tahun, dan kemudian kalau misalnya buku kita bagus dan itu dicetak ulang, kita bisa kayak negosiasi lagi dengan penerbit. Tapi jangan dibeli putus karena itu sangat merugikan. Saya melihat kalau di Jogja dan juga di Indonesia, di beberapa kota di Indonesia, mungkin ini banyak terjadi di penulis pemula gitu ya, karena mereka ketika bukunya itu bisa diakuisisi oleh penerbit besar, mereka sudah merasa melambung dan merasa sangat senang sekali, sehingga mereka mau saja untuk dibeli secara putus. Tapi bagusnya jangan dijual putus, tapi kita bikin limitasi sampai kapan hak dimiliki oleh penerbit. Sehingga setelah durasi itu selesai, kepemilikan itu kembali lagi kepada kita. Jadi kalau kita misalnya tidak cocok dengan penerbit itu, kita bisa alihkan naskah kita kepada penerbit yang lain. Terus juga ada misalnya ingin mengakhiri kalau misalnya royaltinya itu tidak sesuai dengan yang disepakati di awal, atau misalnya dia tidak taat dengan perjanjian yang sudah dibuat di awal, itu kita bisa bikin klausul untuk menghentikan perjanjian dengan penerbit. Penulis bisa melakukan hal itu untuk negosiasi. Oke, kompensasi yang bisa didapatkan oleh penulis dan juga penerbit di sini banyak. Misalnya kalau untuk penulis gitu ya, kompensasi yang bisa mereka dapatkan misalnya ketika mereka menyerahkan naskah, kemudian biaya cetaknya bisa dibebankan kepada penerbit, termasuk juga sampai nanti penjualannya. Kalau skemanya seperti itu, kalau misalnya kita tidak mengeluarkan biaya Rp1 pun untuk menerbitkan buku, biasanya penerbit melihat naskah kita itu memang naskah yang bagus, cukup marketable, kemudian juga bisa menyasar banyak audiens, maka mereka akan mengakuisisi naskah kita, kemudian apa yang kita dapatkan itu adalah dalam bentuk royalti biasanya. Royalti itu rata-rata di Indonesia untuk buku yang tercetak itu sekitar 10%. Sementara untuk royalti penerjemahan, misalnya buku kita dibeli oleh penerbit dari Malaysia, atau penerbit dari UK, atau penerbit dari Turki misalnya gitu ya, itu beragam, itu tergantung negosiasi. Saya kemarin baru ikut seminar yang diadakan oleh Frankfurt Book Fair terkait dengan how to sell your book internationally. Itu bisa macam-macam, jadi dari 6 sampai 15%. Tergantung negosiasi. Jadi ada cerita penerbit dari Jerman, dia ingin penetrasi ke beberapa negara di Eropa Timur seperti Rumania. Dia penerbit dari Rumania ini cuma sanggup 6%. Penerbit Jerman ini pertama dia agak keberatan, tapi setelah dia pikir-pikir untuk ekspansi pasar nggak masalah katanya.
Akhirnya dia lepas dengan 6%, tapi setelah itu ternyata tanggapan dari audiens di Rumania itu sangat besar, sehingga dia bisa negosiasi lagi untuk kontrak cetakan berikutnya. Sementara untuk royalti yang bisa didapatkan dari electronic books, untuk di Indonesia misalnya kayak di UGM Press, dia baru berani ngasih 15%. Kalau di Google Books itu kita bisa dapat royaltinya itu, Google Books akan ngambil, kalau di Indonesia dia masih ngambil 47%, tapi kalau di US dan di UK dan ada di beberapa negara Eropa lainnya, dia sudah ngasih ke kita itu 70%. Tapi itu dengan penerbit ya, kalau misalnya dengan penulis nanti tergantung nego antara penulis dengan penerbit. Tapi kalau ingin dapat yang gede di Google Books, teman-teman penulis bisa langsung tidak lewat penerbit, tapi langsung masuk ke Google Books, itu juga bisa dimungkinkan. Jadi bisa masuk Google Books itu bukan sebagai penerbit, tapi sebagai orang pribadi, sebagai penulis. Itu terkait dengan kompensasi yang bisa kita dapatkan. Rata-rata penulis biasanya lebih tentang royalti. Dan kalau misalnya buku itu masuk ke cetakan yang kedua, itu biasanya ada kenaikan royalti yang diberikan. Kalau di Indonesia itu akan ditambah menjadi 11%. Jadi ada tambahan 1% kalau misalnya untuk cetakan kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Jadi gitu. Ini contoh perjanjian penerbitan buku, ada orang pertama, orang kedua, nanti klausulnya sangat banyak. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti untuk elaborasinya bisa kita sambung di sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Zul, forumnya saya kembalikan ke Pak Zul sebagai moderator dan juga dosen pengampu. Makasih. Baik, terima kasih Mas Gun yang sudah memberikan pencerahan kepada anak-anak kami. Perlu saya informasikan bahwa kuliah gabung ini disponsori oleh podcast Rumah Kreatif Edu, jadi beliau miliknya Pak Hendra, dan juga Forum Pengembang Buku Elektronik. Jadi karena beliau sekaligus juga pengurus dari Forum Pengembang Buku Elektronik, sengaja saya minta untuk mensponsori kegiatan kuliah gabung ini. Namun demikian, kalau ada yang nanti mendapatkan sertifikat cetak, katanya silakan isi Google Form. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa, itu tidak wajib ya. Cuma bagi yang ingin mendapatkan sertifikat sebagai bukti sertifikat pendamping ijazah, gitu, bisa dipakai nanti teman-teman semuanya. Baik, untuk selanjutnya kami silakan Pak Hendra untuk memaparkan pengalaman praktisnya dalam mengelola usaha penerbitan dan percetakan. Silakan. Kita mulai aja. Udah direkam ya videonya? Oke, ini saya tertarik dari quote-nya Tom Hanks. Nah, ini ada menarik. Ada quote-nya bahwa kukerjakan cerita-cerita dalam 2 tahun. Aku menulis tes selama tour pers. Aku menulis saat liburan, di pesawat, di rumah, di kantor. Ketika aku benar-benar bisa membuat jadwal tetap, aku menulis dari jam 9 pagi hingga jam 1. Aku pameran Robert Love di filmnya. Ini komen Lohan. Terus ada lagi yang quote-nya dalam cerpen yang diterbitkan di New York Times, disebutkan bahwa baginya menulis dengan mesin tik layaknya memahat sebuah batu. Kita kembali ke bagaimana kekuatan menulis tangan atau menulis ketik tentang email. Nah, ini baginya menulis dengan mesin tik layaknya memahat sebuah batu. Apa yang tertulis akan abadi, tak seperti email yang dengan gampang mudah dihapus. Nah, ini juga quote menarik yang saya coba dengarkan, bahwa menulis adalah hobi yang murah, mudah, dan dahsyat. Kenapa murah? Ya, karena mudah cuma bolpen, pena, buku. Kemudian mudah, kenapa mudah? Karena kita cuma melihat, mendengar, membaca. Ya, sudah seperti itu. Nah, bagaimana bisa jadi dahsyat? Contohnya saja J.K. Rowling. J.K. Rowling sekarang boleh dikatakan triliuner penulis, ya, buku-bukunya luar biasa.
karya-karyanya banyak difilmkan, dan dia sudah salah satu penulis yang kaya raya. Nah, untuk itu saya juga mempunyai sebuah penerbit yang baru diterbitkan tahun 2009 lalu, yaitu kita menerbitkan buku khusus namanya Printback Indonesia, buatan majalah. Lalu kita juga menerbitkan buku populer, buku directory, tabloid, yang intinya semua tentang promotion. Nah, kita terbit sejak 1 Maret secara umum untuk komersial. Nah, kenapa kita terbitkan ini? Karena pada saat itu masyarakat butuh media khusus yang membahas tentang news and technology atau informasi bisnis tentang industri cetak dan kemasan atau cetak digital. Nah, ini kenapa kita terbit. Ini beberapa media terbitan yang kami terbitkan. Ini tadi The Print tabloid, kita terbit setiap bulan, dan ini buku directory awalnya terbit 2 tahun sekali. Kita ada hard copy, ada CD atau e-booknya. Oke. Selain menerbitkan majalah Printback atau CMN singkat dari Creative Media Network, juga menerbitkan tabloid dan juga buku directory terbitnya sejak 2010. Nah, dari sini kita juga mewawancarai beberapa tokoh percetakan dunia atau salah satu pelanggan yang prestasi. Karena selain mendapatkan pengalaman baru, juga menghasilkan keuntungan. Misalnya dapat fee atau ada kontrak iklan dan sebagainya. Nah, itu juga menginspirasi dari sebuah CEO. Nah, ini adalah contoh Mr. Shuichi Haraguchi. Dia adalah salah satu petinggi dari Konica Minolta Jepang. Nah, pada saat saya wawancara di Jakarta, dia kebetulan hadir di Jakarta. Nah, nempel. Oke. Nah, Mr. Haraguchi ini adalah salah satu petinggi atau CEO di Konica Minolta Jepang. Ketika beliau hadir di Jakarta, atau kita pernah ketemu di Jerman pada saat pameran Drupa, kemudian dia datang ke Jakarta dan selalu interview. Kita cerita bagaimana Konica Minolta pada saat itu mengakuisisi sebuah mesin teknologi baru buatan Jerman. Kemudian juga mengakuisisi semacam Prinsoft. Kalau seperti di sini tuh FedEx ya, FedEx diakuisisi sama Konica Minolta yang sedang tren. Ini banyak kenapa mereka mengakuisisi itu, kedepannya seperti apa. Ini salah satu keuntungan kita suka atau hobi menulis. Nah, ini beberapa portofolio yang pernah kita terbitkan. Nah, ini awal-awal kita terbit tahun 2009 ya. Kita kerjasama bareng-bareng sama mantan direktur Polimedia, kemudian juga beberapa customer lainnya. Dan selain kita punya menerbitkan majalah, tabloid, buku directory, juga kita ada punya print TV yang saat ini kita sedang online, dan juga ada Creative Edu untuk pembelajaran. Kemudian juga kita coba mengembangkan tentang buku elektronik bersama teman-teman lainnya. Kita masuk ke tentang pameran dunia yang pernah saya ikuti. Nah, yang menarik ketika kita mengunjungi pameran dimanapun itu, baik di Jakarta ataupun di negara lainnya, jangan pernah lepas dari bolpen atau buku. Atau kalau saya saat itu saya bawa recorder, ada sesuatu yang baru direkam atau ditulis. Kenapa? Ingatan kita, memori kita terbatas. Kadang kita sering lupa kalau nggak ditulis. Nah, tadi Tom Hanks juga bilang apa? Menulis atau mengetik di sebuah papan tulis, dalam arti mesin ketik, kalau kita ada buku dengan pena, itu akan lebih mengakar. Tidak terlepas seperti memahat. Nah, jadi tidak akan mudah hilang. Ketika kita ngetik di email, kadang lupa, atau di handphone. Nah, ini. Dan juga secara psikologis, kalau kita menulis langsung, mencatat langsung, atau mengetik langsung, ingatan kita akan lebih dalam.
nah, kan lebih dalam. Jadi oh ya saya pernah nulis di sini, isi tentang ini, kita taruh di sini seperti itu. Nah ini yang kita lakukan selama 10 tahun ke belakang ini. Saya punya quote bahwa tulis apa yang kamu lihat dan dengar, serta lakukan. Sampaikan yang terbaik. Sampaikan terbaik kita edit, bahasa-bahasanya bukan bahasa hoax, kepala gosip dan sebagainya. Ya. Write what you do and do what you write. Ini juga diadopsi sama Jawa Post Group ya. Nah ini beberapa contoh pameran lain. Ini yang saya ambil kutip dari Tirto ID. Ada pameran besar dunia yang bisa kita jadikan acuan, pameran buku ya, menarik ya. Nah ini ada Frankfurt Book Fair, London Book Fair, kemudian ada New Delhi. Kemarin waktu kita sempat juga ke Beijing ya, Beijing Book Fair, dan juga Indonesia Book Fair atau IKP. Ada yang menarik ketika kita berkunjung ke Beijing Book Fair pada tahun 2017 lalu, kalau nggak salah, ketemu penerbit dari Tangerang. Menarik sekali. Kenapa? Karena di Beijing adalah negara komunis. Pada saat itu tuan rumah atau tamu kehormatan atau itu ada dari Iran. It's 3 o'clock. Nah, ini sesuatu hal yang menarik, wah, negara komunis China mengundang tamu kehormatan negara Iran tahun 2017 lalu. Dan di sana ramai sekali. Ada sesuatu yang unik mungkin yang bisa kita terapkan kalau kita akan pameran di Indonesia. Pertama, mereka pamer itu 5 hari. 5 hari, 3 hari khusus untuk para penerbit atau pelaku usaha bisnis penerbitan. Nah, jadi ya 3 hari ini juga untuk mereka bertransaksi. Mereka memperkenalkan produk masing-masing selama 3 hari itu ya. Seantar negara sharing buku apapun jadi untuk pebisnis. Nah kemudian 2 hari berikutnya adalah untuk umum. Nah untuk umum itu jadi kita untuk borong-borong gitu ya. Jadi keluarga ada yang bapaknya bawa anaknya, ibunya bawa troli anaknya ganti menjadi buku karena selling. Nah strategi ini itu dilakukan oleh Workbook ya, yang beberapa tahun terakhir ini ke Indonesia, ke Serpong dan sebagainya. Dia sharing, jualan buku, sampai diskon sampai 90%. Nah mungkin seperti itulah strategi pamerannya, bahwa memang harus dikhususkan. Kita belajar dari pameran Beijing 2007 lalu, ada 3 hari pameran dibuka hanya khusus untuk penerbit, jadi memang yang lain nggak boleh masuk supaya fokus terjadi transaksi bisnis. Yang 2 harinya baru buka untuk umum dan keluarga. Nah, untuk umum dan keluarga ini mereka ada fasilitas untuk keluarga tadi, misalnya ada untuk teman bermain dan sebagainya pada 2 hari terakhir. Ini yang mungkin harus ditiru oleh para pemain atau pelaksana pameran di Indonesia yang cukup bagus. Kalau nggak salah di Dubai juga sudah melakukan hari itu ya. Oke, berikutnya. Ini di Frankfurt. Nah, Frankfurt itu dulu yang paling terbesar di dunia ya. Pameran buku terbesar di dunia ada di Frankfurt. Kalau masa tahun 78 dimulainya. Dan lebih di Frankfurt itu lebih rapi ya. Lebih rapi pamerannya dan memang lebih ramai. Sehingga Frankfurt akan selalu sering dikunjungi. Head to head-nya nanti sama London Book Fair itu. Nah ini London Book Fair. Nah London Book Fair kemarin 2017 Indonesia menjadi tuan rumah ya. Jadi guest of honor ya. Kebetulan masih Pak Trena Munaf, saya sempat ke sana bersama Direktur Polimedia pada saat launching ya. Nah Indonesia Book Fair menjadi ajang pameran buku bergengsi dunia selain Frankfurt Book Fair, Beijing Book Fair dan sebagainya. Dan Indonesia menjadi tamu. Indonesia cukup banyak mendapat perhatian di sana. Sehingga mulai dikenal lah bahwa buku-buku kita sudah berkualitas. Kalau sama kemarin banyak buku-buku fiksi ya yang banyak digemari ya di London Book Fair. Nah ini selain pameran buku, kita juga menghadir pameran percetakan.
Nah, untuk mencetak bukunya, jadi karya-karya penulis atau penerbit itu dicetak dengan menggunakan mesin cetak atau teknologinya. Nah, di pameran buku ini juga ada diundang beberapa asosiasi penerbit. Asosiasi penerbit ini yang berkolaborasi nantinya, saling bekerja sama. Nah, ini adalah pameran mesin-mesin percetakan juga. Nah, ini ada mesin cetak Indigo Press yang mencetak buku yang sangat luar biasa. Ini adalah keuntungan kita ada berkeliling pada kesempatan liputan. Waktu kita ke Bangkok, kita kunjungan melihat mesin cetak web koran ya. Kalau ini kan digital, ini mesin web yang besarnya satu rumah kalau di meter 2 meter ya, sekitar 24 meter panjangnya, sedikit besar. Nah, ini waktu kita berkunjung ke Israel bersama GM atau direktur dari HP Indigo Israel. Kemudian kita coba umroh melihat percetakan Quran di sana. Lalu dari hasil itu kita coba berkolaborasi khususnya dalam hal edukasi. Kita bersama UMT menyelenggarakan workshop jurnalistik dan juga pembelajaran di podcast. Misalnya workshop tentang bagaimana menjadi host, bagaimana mengelola event, dan sebagainya. Oke, nah ini beberapa rumah podcast atau kreatif edu yang sudah kita lakukan. Dan ini bentuk kegiatan digital publishing kita yang sudah kita lakukan, nanti kami bekerjasama dengan Aptima dan juga Forum Pengembang Buku Elektronik. Dan ini adalah salah satu layanan usaha kita, yaitu bagaimana kita melayani paket cetak buku yang seperti Mas Anggun bilang, ber-ISBN, ada barcode-nya. Karena sekarang ternyata beberapa fakultas atau kampus di Indonesia belum memiliki unit bisnis seperti ini. Makanya kita bantu. Misal mulai dari desain buku, editing, cover buku, cek suaranya jual itu cecus. Oke. Jangan berhenti belajar dan terus mencoba, karena berhenti sebenarnya mati. Oke. Ini ada quote lagi yang lagi tren baru, yaitu tentang digital publishing yang sekarang mengarah kepada audiobook ya. Sehingga sampai J.K. Rowling menerbitkan sebuah buku khusus audiobook selama masa pandemi. Coba aja di search di sana bahwa ada buku khusus Harry Potter yang dibuat oleh J.K. Rowling dalam bentuk audio. Audiobook, electronic book mulai berkembang apalagi selama masa pandemi. Saatnya Anda kreatif, inovatif dengan cara amati, tiru, modifikasi atau ATM. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terlalu banyak diskusi sebaiknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Guru dilanjut. Baik, terima kasih Pak Hendra, Mas Anggun yang sudah memberikan pencerahan. Tadi ada beberapa poin yang bisa kita tangkap gitu ya, bahwa ternyata Mas Anggun tadi menginformasikan, nah itu menariknya tadi, dan juga banyak kelebihan-kelebihan yang bisa digerakkan apabila Anda betul-betul berminat dalam dunia publishing. Nah, kebetulan juga ada informasi bahwa Forum Pengembang Buku Elektronik dimungkinkan untuk bisa mengurus ISBN buku terbitan masyarakat gitu ya. Nah, mungkin dalam ini Pak Anggun sama Hendra, kami mohon nanti bisa memberikan respon atau jawaban dari pertanyaan anak kami, karena jelas mereka akan coba menerbitkan buku baik itu versi cetak maupun versi e-book yang sedang mereka proses sempurnakan saat ini. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya, silakan. Ini kita banyak diskusi aja ya, tanya jawab lebih enak gitu. Atau Sherlu, misalnya kalau biaya untuk pengurusan ISBN bagaimana? Apakah itu free of charge atau gimana gitu? Kalau nanti umpamanya katalah buku-buku anak-anak terbit di Forum Pengembang Buku Elektronik, gitu.
prosesnya apa yang dilakukan dulu, atau perlu membuat perjanjian penerbitan dulu atau gimana? Silakan. Speaker itu Jawab Pak, saya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Zul. Jadi terkait dengan rencana dari Forum Pengembang Buku Elektronik untuk bisa membantu hasil karya dari mahasiswa sehingga itu bisa mendapatkan ISBN dan juga e-ISBN. Jadi karena sekarang ada dua format sebenarnya, ada ISBN dan juga untuk printed ISBN aja. Nanti kita bisa bantu teman-teman. Sebenarnya di Perpusnas dia tidak membebankan biaya Rp1 pun. Nggak ada biaya sebenarnya, tetapi beberapa penerbit yang itu memberikan layanan servis pendaftaran ISBN, itu mereka ada semacam charge gitu ya. Kalau di saya biasanya 300.000, mungkin di tempat lain ada tarif tertentu. Ini dikaitkan dengan setelah kita menerbitkan buku, ada kewajiban untuk menyerahkan buku itu 2 ke Perpusnas dan 1 ke Perpusda yang berada di provinsi. Kebetulan dulu saya di Jogja, sehingga 300.000 itu saya gunakan untuk biaya kirim sebagai bukti pengurusan ISBN dari buku penulis-penulis yang saya bantu. Jadi gitu Pak Zul. Nanti kalau buat teman-teman Polimedia, saya nggak tahu, mungkin tergantung kebijakan dari Pak Zul sebagai Ketua Forum Pengembang Buku Elektronik. Gitu Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih. Nanti kita coba upayakan mahasiswa bisa menerbitkan bukunya. Karena saya dengar kalau di Polimedia Publishing itu sampai 600 ya, jadi tinggal pilihan oleh mahasiswa nanti ya, 600.000 ya. Di Polimedia Publishing untuk terbit di sana. Kalau di forum kita hanya mungkin sekitar 300 tapi Mas Gun ya. Itu pun sebetulnya bukan untuk ke Perpusnas dan juga bukan juga untuk forum sebetulnya, tapi biaya mencetak ya. Biaya penggandaan dari buku yang akan kita serahkan 2 eksemplar ke Perpusnas dan 2 ke perpustakaan daerah ya. Jadi 4, jadi inti biaya percetakan. Nah, mungkin Pak Hendra sedikit bisa informasi mengenai untuk pencetakannya. Apakah podcast Kreatif Edu memiliki layanan cetak untuk digital buku anak-anak gitu? Halo Pak Jo. Halo? Ya, gimana Pak? Apakah podcast Rumah Kreatif Edu memiliki jasa layanan cetak yang bisa murah meriah gitu, sehingga bisa meringankan biaya anak-anak untuk terbitnya buku mereka gitu? Nah, ada dong. Jadi yang kita namanya juga Kreatif Edu, jadi kita lebih ke untuk edukasi dengan harga khusus, dengan biaya khusus. Di pasaran itu kan karena kita nanti punya mesin sendiri, tidak dilempar ke orang gitu kan, jadi kita jauh lebih murah gitu. Cuma memang permasalahannya di masalah jasa aja, jasa yang tidak ada ukurannya, itu aja jasa desain. Kalau biaya cetak per lembar itu segala macam itu kayak sama kurang lebih gitu ya. Yang mahal ya ada di biaya jasa, konsultasi dan yang sepertinya itu bisa dinegosiasikan dengan paket-paket yang ada. Karena ini bukunya sudah jadi nih, sudah desain oleh anak-anak sendiri, desain cover juga anak sendiri, bisa. Editing juga sudah kerjakan sendiri, jadi sudah tinggal pengadaan. Cetak aja. Ya, cetak aja. Ini kalau cetak aja lebih murah kalau gitu Pak. Ya, murah. Itu sederhananya aja, per lembar 300 ke 500 rupiah kita butuh. Sederhananya seperti itu. Tinggal misalnya saja 100 halaman. Bisa saja 100 halaman, nah kita kaliin aja, paling mahal itu mahal aja, kali 500 rupiah, sekitar 50.000 paling mahal satu buku untuk 100 halaman. Ya, kira ya. Kalau mau cetak offset lebih murah lagi, karena itu hitungannya digital. Hitungan digital bikin 1, 2, 3 bisa, tetapi semakin banyak hitungannya per 10 ya. Jadi 10 eksemplar untuk digital itu bisa lebih murah dibanding 1 atau 2 eksemplar. Kenapa? Karena hitungnya nanti kita hitung quantity.
Nah, kalau kuantitinya di atas 500, kita naik cetak offset namanya. Cetak digital lagi. Jauh lebih murah, bisa mungkin sepertiganya. Bisa sepertiganya. Kalau tadi cetak digital 50.000, di offset bisa 15.000 malah. Tapi minimal 500. Kalau digital 1 atau 2 juga bisa gitu. Itu sampel. Oke, baik. Menarik ya. Jadi ada pertanyaan, silakan. Gia, ada pertanyaan? Gia, Agus, Tria. Hari ini Astrid, ada pertanyaan, silakan. Silakan. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Langsung saja. Mungkin kalian ingin tahu tentang haki dari buku yang kalian itu nanti apabila dicetak menjatuh produksi menjadi turunan bisa menjadi film, bagaimana prosesnya gitu ya. Nah, jadi kan tadi ada yang disampaikan Pak Agun tadi, ada hak moral dan ada hak eksploitasi ya Pak Agun ya. Ya, hak ekonomi. Kalau hak moral kan melekat sampai seumur-umur. Kalau hak eksploitasi yang bernilai ekonomi itu ada punya terminasi waktu untuk pelakunya. Mungkin nanti, jadi karya kalian memungkinkan untuk diterbitkan dalam bentuk berbagai versi gitu ya. Yang ya. Ya, nanti pertama pasti cetak gitu ya Pak, karena itu tidak bisa kita pungkiri. Kemudian nanti kita kayaknya forum akan mencoba untuk bikin semacam akun di Google Books, sehingga bisa dijual lewat Google Books dalam bentuk electronic books. Untuk audio, kita bisa nanti akan masukkan ke itu Pak, ke channelnya forum pengembang. Nanti kita akan bisa monetize-nya itu lewat iklan nanti. Jadi seperti itu Pak, skema-skema yang bisa kita tawarkan kepada mahasiswa yang pada saat ini lagi merancang sebuah karya buku. Ini menarik nih. Artinya mahasiswa amat diuntungkan apabila bergabung menjadi anggota forum ya? Kan Ya, tidak sangat perlu. diuntungkan Pak. Pertama mereka akan mendapatkan info-info terbaru terkait dengan perkembangan buku elektronik di Indonesia. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan di atas tadi, dari data yang saya dapatkan, 4 tahun ke depan itu terjadi sebuah loncatan revenue atau market value dari electronic books di Indonesia. Jadi dari 1, berapa tadi 1,5 menjadi 2,1 triliun. Jadi perkembangan akan sangat cepat. Jadi kalau misalnya kita sejak awal sudah sangat familiar dengan electronic books, kita akan memegang masa depan, Pak. Jadi seperti itu. Baik, Mas Anggun, sudah menarik. Coba hari ini ada pertanyaan, hari ini Astrid. Ayo mahasiswa, silakan bertanya. Atau hari mungkin ini di chat juga nggak masalah sih, Pak. Ya, di chat boleh. Ferry Aprianto, silakan. Dinda Arista. Nadia. Halo. Adi Ahmad Rehan, silakan bertanya. Halo. Masa mahasiswa nggak ada yang kreatif ini? Politeknik Negeri Media Kreatif, silakan bertanya. Faiz. Kurang kopi kali Pak. Atau yang bertanya dapat hadiah dari Pak Hendra, Pak. Nah itu. Kenapa? Yang pertama. Yang bertanya dapat hadiah dari Pak Hendra nanti. Ya dapat. Mungkin ada majalah yang mau dibagikan ke mahasiswa. Majalah. Dapat, ada souvenir, ada mug. Ada majalah dengan teks. Dapat mug. Ayo silakan tanya. Faiz. Rizka. Ayo Rizka. Ranggita seberang. Halo Ranggita. Devi mana Devi? Halo.
Raffi, silakan Raffi. Halo. Masa nggak ada yang bertanya nih? Siti, Jelas sekali udah. Mas Anggun ceritanya tadi Pak, proses haki itu gimana prosesnya, persyaratannya ini kemarin ada yang nanya. Berapa lama untuk proses haki Pak? ya Suci, silakan Suci tanya. Syarat-syarat buku untuk ISBN buku. Coba Mas Anggun. Ini dari Suci. Oke, terima kasih Suci. Kalau misalnya kita pengen mengajukan ISBN ke Perpusnas untuk buku yang telah kita tulis, syaratnya sangat simpel sekali. Pertama, penerbit yang itu pengen mengajukan ISBN itu sudah terdaftar di Perpusnas dan statusnya sudah verified atau terverifikasi, dan itu ada tandanya nanti. Kemudian syarat-syaratnya adalah yang pertama ada surat pengajuan, yang itu harus ada kop surat dari penerbit itu sendiri. Jadi yang mengajukan penerbit, kemudian yang kedua syaratnya itu adalah halaman pertama, halaman copyright, kata pengantar penulis, dan terakhir daftar isi. Hanya itu saja. Dan setelah itu kita akan memasukkan beberapa data secara online seperti nama pengarang, judul. Nah, sekarang ada sinopsis yang harus kita isikan di formulir itu. Nanti yang surat permohonan dan juga lampiran yang itu daftar isi, halaman copyright, halaman judul, kata pengantar, itu disatukan, kemudian kita jadikan PDF. Dan nanti di situsnya Perpusnas itu ada tempat untuk mengunggah atau mengupload dokumen yang sudah kita siapkan itu. Dan prosesnya mungkin sekitar 3 hari sampai seminggu, tergantung beban kerja yang masuk pada hari itu di Perpusnas. Gitu, Pak. Ya. Apakah memungkinkan secara pribadi atau individu mengurus ISBN? Sampai saat ini yang saya ketahui tidak dimungkinkan, karena proses yang pertama yang harus dilakukan itu adalah verifikasi penerbit. Jadi penerbit kita itu harus didaftarkan dulu di Perpusnas dan diverifikasi, dan syarat-syaratnya seperti yang saya sampaikan di atas tadi, harus ada semacam surat pernyataan, siapa ketuanya, atau siapa CEO-nya, atau siapa direktur dari penerbitan itu, dia harus tanda tangan bermaterai. Kemudian yang kedua tentang itu Pak, legalitas dari penerbit atau lembaganya itu. Kalau lembaga dari pimpinan, kalau di kampus dari SK Rektor, kemudian kalau penerbit dia harus ada akta notaris. Termasuk juga nanti LSM, yayasan, dan juga asosiasi. Jadi tidak bisa secara individu Pak kalau untuk saat ini. Baik, silakan Seresanov. Ya, Seresanov Immanuel bertanya, silakan. Dari Raffi ada nih Pak. Hah? Di chat ada. Chat. Ini saya Raffi Alfirtraindoro. Kalau misalkan untuk pengajuan ISBN, apakah bisa mengajukan lagi setelah diperbaiki? Ya, Mas Agun. Oke, jadi beberapa kasus memang ketika kita mengajukan permintaan permohonan ISBN memang ada ditolak, Pak. Nah, itu biasanya dikarenakan ada spot-spot yang itu tidak terisi. Kayak kemarin ada teman dosen baru di Polimedia, dia mengajukan ISBN, ternyata kesalahannya sangat simpel. Di halaman judul itu tidak ada logo penerbit. Jadi kalau misalnya kita ingin mengajukan, itu memang harus sesuai dengan format yang diberikan dan juga harus lengkap. Jadi kalau tidak lengkap satu, itu biasanya langsung ditolak. Nah, proses yang akan terjadi adalah kita harus merevisi pengajuan itu, baik itu draft yang buku-buku awal ya Pak, jadi halaman copyright, daftar isi, kata pengantar, ada halaman judul, atau surat pernyataannya yang salah, tidak ada stempel penerbit misalnya. Nah, itu bisa kita revisi lagi dan kita bisa ajukan ulang.
Baik. Ya, silakan berikut. Ada yang bertanya lagi? Kalau Jadi untuk setelah forum gimana Mas? Persyaratannya gitu. Untuk menjadi anggota forum. Apa yang harus dilakukan? Jadi untuk menjadi anggota Forum Pengembang Buku Elektronik Indonesia, dan ini merupakan baru satu-satunya asosiasi terkait dengan buku elektronik di Indonesia, teman-teman buru-buruan aja untuk daftar. Nanti kita dari Sekretariat Forum Pengembang Buku Elektronik akan menyebarkan semacam formulir. Nanti teman-teman bisa isi data di sana. Kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu sudah kita anggap cukup, nanti kita akan menghubungi teman-teman untuk pemberitahuan tentang kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi gitu Pak, tinggal ngisi formulir aja, kemudian nanti ada alamat email juga nomor HP. Nanti kita akan kontak teman-teman yang sudah mendaftar terkait dengan apa sih forum buku elektronik, kemudian juga apa sih itu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu singkat atau dalam waktu terdekat ini, Pak. Baik, terima kasih Mas Anggun sama Pak Endra ya. Ya, perlu diketahui oleh anak-anak kami semuanya bahwa perkuliahan seperti ini akan kita perbanyak dalam rangka menghadapi pandemi COVID ini. Bahkan tidak saja hanya di lintas prodi di lingkungan internal Politeknik Negeri Media Kreatif, kami selaku pengurus forum, Mas Anggun Sekretaris dan Suendra, kami sudah merancang program kerja tertentu kuliah-kuliah umum dengan melibatkan prodi lain yang ada di perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik swasta maupun negeri ya. Jadi kita ingin program-program forum pengembang buku elektronik ini secara masif bisa diikuti oleh anak-anak muda khususnya gitu ya. Kita berharap dunia perbukuan ke depan akan semakin semarak, apalagi insya Allah bulan Oktober ya, Oktober kita akan mengadakan Kongres Perbukuan Nasional di Solo. Jadi sekarang sedang disiapkan persiapan-persiapan menuju ke Kongres Nasional gitu. Itu silakan mungkin ada closing statement dari Pak Endra dulu. Baik. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Ya. Oke, kecil dulu. Oke, terima kasih. Untuk closing statement kepada para mahasiswa, biasanya anak masih muda, jangan pernah berhenti berpikir. Karena berpikir itu tidak berpikir, berarti berpikir sama dengan mati. Atau tidak ini. Tokoh-tokoh besar itu malah ketika di penjara masih bisa berpikir, masih menghasilkan banyak karya gitu. Nah, tadi saya tertarik dengan Tom Hanks, dia di sela-sela sibuknya masih sempat menulis. Bahkan dia menjadwalkan diri dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang, itu jadwal dia menulis. Nah, karena dengan menulis Anda bisa merubah dunia. Bikin satu quote aja, salah satu kata, satu quote aja Anda menciptakan satu quote yang menarik, itu bisa jadi viral atau bisa menghasilkan uang. Contoh saja geraknya J.K. Rowling, luar biasa kan pemikirannya, tapi sekarang lagi tersandung karena masalah personal pribadi, tadi masalah transfobia ya, di masalah gender ya. Jadi saya berharap fokus saja dulu pada pelajaran yang ada. Jangan lupa tadi ATM, amati, tiru, modifikasi yang sudah berhasil. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa? Sekarang masuk. Halo Pak Jo. Baik, terima kasih Pak Endra atas closing statement-nya yang cukup menarik dan tentunya menantang anak-anak kami semuanya, khususnya prodi penerbitan, broadcasting sama fotografi yang ikut di kuliah gabungan seperti ini. Mungkin berikut ke Pak Teguh dulu. Nanti terakhir mungkin ada nanti dari Pak Salahuddin. Kebetulan beliau sekprodi di prodi periklanan Universitas Muhammadiyah Tangerang, gabung di kuliah kita sore ini, minta nanti closing statement. Silakan Mas Anggun. Oke, terima kasih Pak Zul. Saya coba cerita pengalaman aja ya Pak. Jadi sebenarnya saya kan aslinya Minang gitu ya, orang Padang. Jadi sebenarnya kenapa sih saya masuk ke dunia buku gitu? Padahal kan saya juga bisa bikin misalnya kayak rumah makan Padang, atau misalnya saya jualan
punya ruko di itu kan Pak, di pasar apa namanya, di Tanah Abang misalnya, jualan pakaian. Tapi ada yang menarik kalau misalnya kita masuk ke industri penerbitan, pertama yaitu teman-teman akan berhadapan dengan orang-orang pintar. Dalam artian, relasi kita dengan orang-orang pintar itu akan semakin intens. Misalnya kalau saya pribadi, itu banyak membantu para profesor, para doktor, untuk menerbitkan karya-karyanya. Dan itu situasi intelektual itu sangat menarik sekali kalau misalnya kita bisa berbicara dengan orang-orang pintar seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan dianggap dunia penerbitan ini merupakan dunia yang kecil gitu. Mungkin di Indonesia kecil karena dari segi kumulasi market value buku di Indonesia itu masih di angka 6 sampai 7 triliun rupiah. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan penerbit-penerbit dunia yang ada di UK, di US, itu satu penerbit itu mereka bisa menghasilkan 20 triliun rupiah sampai 50 triliun rupiah. Jadi jangan underestimate dengan dunia buku. Saya pribadi pun juga awalnya juga underestimate gitu kan Pak. Saya bisa hidup nggak dari sini gitu. Sampai saya akhirnya bertemu dengan seorang teman di Frankfurt. Kebetulan kita satu kamar, sama-sama orang Minang juga. Dan beliau bilang bahwasanya omsetnya di waktu itu udah 1 M satu bulan. Dan beliau sekarang bisa punya aset di Australia gitu, beli tanah di Aussie. Jadi ini sebenarnya bisnis yang besar dan juga bisnis kreatif yang membutuhkan apa namanya ya, dibutuhkan ketekunan dan juga intelektualitas yang tinggi, sehingga buat orang-orang yang masuk ke dunia penerbitan ini mereka akan banyak mendapatkan impact dan juga benefit, tidak hanya sekedar mendapatkan dari segi fulusnya atau finansialnya, tapi mereka juga akan banyak bertemu dengan orang-orang hebat di Indonesia. Dan itu yang saya dapatkan selama 10 tahun saya bergelut di bidang penerbitan ini, dan sampai saya akhirnya bisa S2 di Oxford gitu, karena lewat penerbitan. Untuk itu closing statement saya minta dari Pak Salahuddin yang kebetulan hadir di Zoom kita ini. Beliau adalah di samping juga manajer di perbankan Bank Korea, jadi beliau juga sekretaris prodi periklanan di Universitas Pemuda Tangerang. Tentunya saya ingin beliau yang ada di Zooming kuliah gabungan di Polimedia ini bisa menjadi motivasi atau mungkin awal pemikiran kita untuk nanti kuliah-kuliah umum seperti yang sama ini kita gagas bersama-sama, tidak saja di internal Politeknik Negeri Media Kreatif, juga antar perguruan tinggi. Jadi kita mulai dulu dengan kerjasama UNT dan Polimedia karena sudah dipayungi dengan MOU Kampus Merdeka oleh Rektor dan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif. Nah, di lintas prodi kita adakan semacam kuliah-kuliah seperti ini. Tentunya nanti mungkin ada kuliah yang digagas oleh teman-teman di prodi periklanan di Universitas Pemuda Tangerang. Syukur-syukur nanti melalui forum juga kita akan gagas kuliah umum sejenis dengan Trisakti atau mungkin BINUS dan lain sebagainya. Kita akan giring perguruan tinggi yang lain untuk bisa bekerja sama untuk berkolaborasi dalam rangka penerapan kampus merdeka yang dicanang oleh menteri kita. Oke, silakan Bapak Salahuddin untuk memberikan closing statement-nya tentang kuliah gabungan sore ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif, Bapak Dr. Zulifah, yang terhormat Bapak Suhendra selaku praktisi dan CEO Printpack Magazine, Mas Anggun Gunawan, karena saya panggil Mas Anggun karena masih muda dan pemikirannya luar biasa nih. Anak muda pemikirannya luar biasa. Terus Bapak Ibu yang hadir dalam acara kuliah umum Zoom meeting yang dilaksanakan tadi dari pukul 14 ya sampai dengan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Zulifah. Saya selaku praktisi, betul ya praktisi di salah satu perbankan kurang lebih 12 tahun saya di dunia pemasaran dan melihat
kondisi saat ini ya di dunia penerbitan, advertising ataupun jurnalistik itu sangat-sangat dibutuhkan gitu. Bahkan nggak hanya di nggak hanya di TV, radio, bahkan di perbankan pun membutuhkan yang namanya ya media-media tadi gitu. Orang desain, terus juga orang-orang yang jago komunikasi, orang yang punya ide-ide kreatif itu sangat dibutuhkan gitu. Karena mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu ya, sekarang zamannya zaman digital. Sekarang udah nggak zaman lagi perbankan buka kantor banyak-banyak, malah yang ada mengurangi kantor. Dan sekarang zamannya zaman teknologi ya, dengan mungkin Bapak dan Ibu tahu lah istilah fintech, financial technology. Itu salah satu teknologi yang digunakan oleh perbankan ya. Jadi untuk memasarkan dan mempromosikan itu ya sekarang lewatnya sudah tidak lewat direct selling lagi. Sekarang sudah ada namanya teknologi ya seperti WA Blast, email Blast, ribuan orang juga bisa tahu informasi dan promo atau produk-produk terbaru. Nah, itu hebatnya teknologi saat ini. Ya, saya sangat terima kasih Pak Zul, Pak Suhendra, Mas Anggun atas kuliah umum hari ini. Saya berharap mudah-mudahan kita akan terus berlanjut, Pak, karena ini menjadi kebutuhan kita khususnya di dunia akademik ya, bagaimana kita melek gitu kan, melek akan isu-isu terkini khususnya di dunia penerbitan dan juga advertising dan jurnalistik. Dan mungkin Bapak dan Ibu tahu sekarang sudah ada Pak, Bapak sebagai ketua Forum Pengembang Buku Elektronik Indonesia. Forum Pengembang Buku Elektronik Indonesia gitu. Ini luar biasa sekali dan potensinya sangat besar ya. Potensinya sangat besar di penerbitan ini. Jadi perlu kita gali-gali lagi bagaimana kita membuat sebuah sebuah forum, dan ini forumnya sudah terbuat, tinggal kita kembangkan saja. Mungkin itu. Terima kasih banyak Bapak Dr. Zal Zulipha, Pak Hendra dan Pak Anggun. Mungkin sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Nun wal qawmi wasirun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.